Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah siapkah kalian untuk menerima pembelajaran hari ini? Kakak harap adik-adik tetap semangat untuk belajar ya, apalagi semakin hari semakin dekat untuk ujian TKA adik-adik. Jadi untuk hari ini kita akan belajar untuk bahasa Indonesia wajib, tentu saja dalam program kebanggaan kita Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas, Ki. Baik adik-adik, tentu saja bersama dengan Kak Andrean selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas suatu materi yang tentu saja ini berkaitan dengan persiapan TKA adik-adik. Jadi mungkin adik-adik sudah bisa melihat di slide, jadi bahwa materi yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan teks prosedur. Jadi berkaitan dengan teks ini tentu saja di dalam bahasa Indonesia ada beberapa item yang kalian harus pelajari karena ini biasanya dimunculkan dalam soal. Biasanya ada pengertian, ada struktur, dan ada juga kaidah kebahasaan. Nah, kalau misalnya kakak tanya, adik-adik pernah nggak misalnya membeli mie instan, terus kayak melihat bungkusan di belakangnya itu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dan gimana cara kerja biar memasak mie instan yang baik dan benar? Nah, secara tidak langsung itulah yang dimaksud dengan teks prosedur. Untuk lebih jelasnya kita lihat pengertiannya. Jadi untuk pengertiannya di sini dikatakan bahwa teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi dalam hal ini ada suatu langkah-langkah ya. Jadi ini adalah poin penting yang memang adik-adik harus ketahui. Nah, kemudian dalam hal ini langkah-langkah apa? Nah, langkah-langkahnya itu adalah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berarti dalam hal ini memang ada hal yang kita ingin lakukan dan kita mau lihat nih gimana langkah-langkah atau cara pembuatannya atau bagaimana prosesnya. Nah, jadi itu adalah teks prosedur. Jadi kata kuncinya adalah langkah-langkah. Nah, kemudian apa sih Kak manfaat atau benefit yang kita bisa peroleh ketika kita melihat atau membaca teks prosedur ini? Nah, berarti kita lihat nih di dalam slide untuk bagian yang kedua. Nah, di situ dikatakan tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ini sangat bermanfaat karena memang dijadikan sebagai dasar untuk suatu hal. Nah, jadi dia istilahnya adalah memberikan petunjuk. Nah, apalagi misalnya si orang ini sama sekali belum pernah melakukan hal tersebut. Nah, contoh kecilnya saja, misalnya kita mau membuat mie instan nih. Nah, untuk takaran anak sekolah yang masih kecil, mungkin kan bisa saja dia dari segi pembuatannya masih bingung nih, mulai dari mana. Nah, jadi makanya di dalam bungkusnya di bagian belakang, nah di situ ada petunjuknya, tata caranya. Nah, jadi itu sangat bermanfaat. Belum lagi misalnya tutorial atau cara membuat KTP atau SIM bagi kita yang sudah dewasa ya. Biar tidak kebingungan, maka tentu saja kita akan mencari referensi ini gimana sih Kak untuk dari segi cara pembuatannya. Nah, jadi memang teks prosedur ini sangat bermanfaat. Jadi untuk pengertian dan tujuan kakak rasa aman ya. Jadi emang sudah jelas bahwa dia ini adalah langkah-langkah yang berfungsi menjadi penunjuk buat kita yang misalnya bahkan tidak tahu harus melakukannya tuh dari mana. Nah, terus yang ketiga, nah di sini ada struktur ya. Nah, jadi kalau misalnya struktur dalam teks prosedur ini agak berbeda dengan teks-teks sebelumnya yang kebanyakan berupa narasi ya, kayak berupa paragraf dan seterusnya. Nah, ternyata kalau teks prosedur ini dia ada strukturnya. Jadi struktur yang pertama yang memang harus wajib itu adalah berupa judul. Nah, ini kan udah wajib ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita buat teks prosedur kita lupa nih judulnya apa. Nah, jadi orang juga bingung ini sebenarnya langkah-langkahnya untuk apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk judul ini, nah judul ini memang harus dibuat semenarik mungkin ya. Simple saja misalnya dikatakan tutorial membuat
telur asin, atau misalnya tutorial menghidupkan atau mengaktifkan laptop untuk yang elektronik. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang harus ada kepalanya, judulnya, supaya kita tahu ini untuk apa sebenarnya. Nah, beralih dari judul, maka kita harus jelaskan juga nih tujuannya. Nah, biasanya di tujuannya ini dia kayak ada pengantarnya. Jadi kayak misalnya judulnya adalah cara membuat telur asin. Nah, jadi di tujuan, di struktur ini berkaitan dengan hal apa sih yang kita ingin capai di dalam tutorial untuk membuat telur asin misalnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan materi UTBK juga dan untuk TKA-nya adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya untuk struktur tujuan ini kan lebih berkaitan dengan konjungsi menyatakan tujuan. Contohnya apa, Kak? Contohnya agar, contohnya untuk, dan supaya. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik ya. Nah, jadi misalnya dalam hal ini untuk menghasilkan, dalam hal ini teks prosedur ini untuk menghasilkan telur asin yang lezat dan tentu saja proporsional. Jadi misalnya itu ya. Nah, jadi ada kata untuk atau agar. Jadi memang biasanya sih itu ditandai dengan konjungsi menyatakan tujuan. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan. Nah, kakak rasa adik-adik sudah tahu ya. Misalnya kan mau membuat telur asin. Nah, berarti kalian jabarkan apa alat yang dipakai, apa bahan yang digunakan. Nah, misalnya untuk bahan ya, kalau bahan itu tentu saja telur ya. Nah, telur apa yang digunakan? Biasanya telur bebek. Nah, terus misalnya untuk asin tentu saja garam and maybe butuh air dan berbagai macam ya kayak apa namanya? Kayak untuk alatnya misalnya ember dan segala macam. Nah, jadi dijabarkan aja apa-apa yang dipakai dan digunakan. Oke, untuk yang keempat, nah setelah dijelaskan, dirangkaikan dan dijabarkan alat dan bahannya, maka barulah masuk ke poin pentingnya yaitu langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini biasanya ditandai dengan berupa poin. Nah, poinnya itu misalnya ditandai dengan 1, 2, 3 atau misalnya A, B, C, D atau misalnya ditandai dengan simbol. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi misalnya yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Terus yang kedua, mencuci telur agar bersih. Misal ya, ini untuk cara membuat telur asin yang lezat misalnya. Oke, nah setelah itu, setelah langkah-langkah dijabarkan, nah masuk ke yang terakhir penutup dan kesimpulan. Nah, jadi adik-adik, untuk penutup dan kesimpulan ini biasanya dia itu ditandai dengan adanya 3 item. Nah, apa saja tuh, Kak? Nah, jadi yang pertama itu biasanya penegasan tujuan. Nah, penegasan tujuan. Nah, jadi penegasan tujuan ini oke, misalnya Kakak ambil cara membuat telur asin ya. Nah, jadi penegasan tujuan itu misalnya di penutup dikatakan setelah mengikuti langkah-langkah di atas, maka kita akan menghasilkan telur asin yang lezat dan proporsional. Nah, itu kembali dia tegaskan tuh tujuan awalnya sebenarnya apa kita lakukan ini. Nah, itu ya kalau di penutup. Nah, kemudian yang kedua biasanya juga ada saran nih. Jadi kayak misalnya ada poin-poin penting yang misalnya orang lain tuh nggak bisa akses. Nah, contoh, karena telur asin ini mengandung kadar garam yang tinggi, maka tidak diperuntukkan kepada orang-orang penderita hipertensi misalnya, tekanan darah tinggi, karena itu kan bisa berbahaya. Nah, jadi itu bisa jadi kayak sebagai reminder juga. Nah, kemudian yang terakhir biasanya ada juga ucapan, jadi ada wait ya, jadi ada ucapan selamat mencoba. Nah, ucapan selamat, oke, ada ucapan selamat mencoba. Nah, jadi memang ya itu paling terakhir biasanya sih selamat mencoba. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi ini ada 3 ya untuk di penutup, penegasan tujuan, terus ada saran dan ada juga ucapan selamat mencoba. Oke, jadi ini secara umum ada 5 ya strukturnya. Gimana adik-adik? Oke, Kakak rasa aman ya? Oke, nah sekarang kita lanjut di bagian kaidah kebahasan yang dimana ini tidak kalah penting karena ini sering juga masuk di dalam soal. Nah, untuk kaidah kebahasan teks prosedur yang pertama di sini adik-adik bisa memperhatikan bahwa yang pertama memang penting yang namanya adalah
kalimat. Karena memang kalau di dalam prosedur itu sendiri, nah dia tuh memiliki ada kayak kurang lebih 3 jenis kalimat yang dimunculkan. Nah, jadi yang pertama di sini kan kalau adik-adik lihat dikatakan adanya kalimat imperatif. Nah, Kak, apa sih sebenarnya kalimat imperatif itu? Nah, di sini Kakak sudah jelaskan bahwa dia itu adalah kalimat yang mengandung perintah. Nah, jadi dalam hal ini kalau perintahkan misalnya ya, ciri-cirinya gimana? Nah, biasanya kalau kalimat perintah itu biasanya diakhiri tanda seru. Nah, oke, tanda baca seru ya, tanda seru. Oke, misalnya ambillah buku itu. Nah, karena ini berupa perintah, maka biasanya di akhirnya itu ditandai tanda seru. Nah, terus biasanya juga dia diakhiri imbuhan akhiran kan atau imbuhan akhiran i. Nah, contohnya ambilkan. Ambilkan itu kan adalah kata dasar dari ambil. Otomatis dia kan menggunakan imbuhan kan. Atau misalnya campuri. Nah, dari kata campur. Nah, dia menggunakan dia menggunakan, imbuhan i, kata dasarnya campur. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, biasanya juga sih kalau misalnya kalimat perintah itu ditandai dengan adanya intonasi yang agak lumayan naik. Jadi dia tidak datar. Nah, contoh, "Bukalah pintu itu, ambillah, makanan itu, ambillah makanan itu." Nah, biasanya kan ada permainan intonasi ya. Dan terakhir biasanya juga dia diakhiri dengan partikel lah. Nah, jadi partikel lah ini misalnya yang tadi, ambillah, campurlah, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya, kalau misalnya untuk yang kalimat imperatif. Ingat, imperatif itu perintah. Nah, terus yang kedua, di sini ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini apa? Kalimat deklaratif ini adalah kata kuncinya, dia itu adalah memberikan informasi. Jadi ya apa yang dikatakan ya itu. Nah, jadi misalnya dikatakan telur asin adalah salah satu telur yang memiliki kaya manfaat. Nah, itu kan berarti dia memberikan informasi. Nah, itu bahasa sederhananya adalah pernyataan. Jadi deklaratif itu pernyataan dan terakhir di situ ada kalimat interrogatif. Nah, interrogatif ini ingat aja. Nah, dia itu adalah kalimat untuk mencari informasi berupa pertanyaan. Nah, jadi kalau berupa pertanyaan ini kan berarti otomatis dia itu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kesimpulannya kalimat imperatif itu perintah, deklaratif itu pernyataan, interrogatif itu pertanyaan intro. Makanya interrogatif. Kamu sudah interogasi dia enggak? Kamu sudah memberikan kayak pertanyaan enggak? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk kayak dapat bahasan yang pertama ya. Jadi ini memang ada 3 yang memang kalau di teks prosedur yang menjadi pembeda dengan teks yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua penting juga nih untuk invest materi UTBK adik-adik yaitu konjungsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konjungsi kita sudah tahu bersama bahwa dia itu adalah kata penghubung dan dia menyatakan banyak hubungan. Nah, tapi khusus untuk teks prosedur, nah dia itu ada 2 nih yang kental banget yang biasanya digunakan. Ada konjungsi persyaratan. Nah, jadi persyaratan ini biasanya dia ditandai dengan konjungsi jika, apabila, kalau, asalkan, asalkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi contoh di dalam kalimat, untuk teks prosedur. Jika airnya sudah mendidih, nah jadi dalam hal ini syaratnya harus mendidih dulu nih si airnya. Nah, kalau sudah, nah apa yang next step yang kita bisa lakukan? Nah, jadi makanya memang jika, apabila, kalau, asalkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada temporal. Temporal itu dari kata tempo, berarti berkaitan dengan waktu. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya selanjutnya. Nah, ini ya. Selanjutnya atau sebelum, sesudah, ketika. Nah, sebelum, ketika. Nah, dan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi temporal ini misalnya selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah sebelum
kita menuangkan air tersebut. Nah, jadi itu adalah konjungsi temporal namanya. Jadi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada numeralia, adik-adik. Nah, numeralia ini sebenarnya dari kata numar. Numar itu berarti berkaitan dengan bilangan. Nah, jadi ini ya, bilangan atau angka. Nah, itu tadi, ini berkaitan juga dengan temporal, kayak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kan biasanya ada poin-poin di langkah kan yang kakak bilang. Misalnya langkah pertama apa? Nah, bisa kan ada tuh kayak kata numeralianya juga di situ. Nah, jadi itu ya untuk yang kaidah kebahasan yang ketiga, numeralia. Nah, selanjutnya kita ke yang keempat ya, ada pronomina. Nah, Kak, ini pronomina apa namanya? Nah, pronomina itu ingat ya. Nah, pronomina itu berkaitan dengan kata kata ganti. Nah, jadi kalau untuk kata ganti itu sendiri, dia itu ada dua jenis. Jadi ada pronomina penunjuk dan pronomina persona. Pronomina penunjuk ini biasanya istilah lainnya non persona. Jadi kata ganti non persona, bukan orang, karena persona itu berkaitan dengan orang pribadi. Nah, di sini lebih ke benda. Nah, jadi contohnya ini, itu, tersebut. Nah, jadi dalam hal ini benda atau menyatakan hal. Nah, jadi setelah ini, setelah itu, nah itu berarti ada kata ini, itu berarti itu lebih ke pronomen penunjuk. Itu dilakukan untuk, ini dilakukan biar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pronomina persona. Jadi kalau persona ini dia itu ini kan benda ya. Nah, kalau persona itu dia lebih ke kata ganti orang. Nah, kata ganti orang kan itu ada banyak ya, kayak ada kata ganti orang satu, 2, dan 3. Nah, di situ dijelaskan di dalam slide, oke, pada pronomina persona bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu, sedangkan untuk yang jamak contohnya kita, kalian. Benar. Jadi kata ganti itu berarti kayak kita tidak perlu sebut namanya. Jadi kayak bisa saja kita pakai sapaannya. Nah, jadi kalau tunggal itu berarti satu orang. Nah, jadi misalnya saya, Anda, kamu itu kan satu orang. Nah, kalau jamak tuh berarti lebih dari satu. Berarti bisa bisa dua, tiga, dan seterusnya. Contohnya kita. Kita itu berarti kayak kami. Berarti lebih dari satu orang. Atau kalian. Nah, kalian itu kan berarti lebih dari satu ya. Nah, jadi memang inilah yang dimaksud dengan kata ganti persona. Jadi ada dua ya, kata ganti penunjuk dan persona. Oke, jadi kakak rasa untuk materi ini adik-adik sudah paham. Berarti kita lanjut yang terakhir. Di sini secara umum tentu saja di dalam teks prosedur menggunakan verb atau verba. Nah, verba ini dia itu berupa kata kerja. And kata kerja itu bisa juga dibagi ada dua. Nah, jadi ada namanya verba material dan verba tingkah laku. Nah, jadi verba material ini dia itu bahasa sederhananya dia lebih ke fisik. Jadi kata kerjanya itu apa-apa kita ya pakai fisik. Nah, jadi contohnya kita misalnya kita ambil contoh mencuci. Nah, mencuci itu kan berarti oh bagaimana ya? Tentu saja pakai fisik. Nah, terus memotong, mengiris, nah mengupas, terus memaku. Nah, itu kan semua pakai fisik ya. Jadi memang kayak sudah berkaitan dengan tubuh, fisik istilahnya. Nah, sementara kalau verba tingkah laku, nah tingkah laku ini bahasa sederhananya dia non fisik. Nah, non fisik yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dia itu lebih ke berkaitan dengan pikiran atau perasaan. Nah, jadi ini yang harus diketahui juga nih, bahwa tingkah laku itu berkaitan dengan lebih ke pikiran dan perasaan. Misalnya, mengharapkan atau menyukai. Menyukai itu kan berarti berkaitan dengan perasaan ya. Berpikir berkaitan dengan pikiran, menyetujui juga. Nah, jadi ini lebih ke bukan fisik, tapi lebih ke pikiran atau perasaan. Nah, jadi gimana adik-adik, aman ya? Oke, jadi kakak rasa ini aman. Biar lebih memahami, maka kita masuk dalam prakteknya, yaitu dengan melihat soal dan kita bahas bersama-sama. Seperti yang kakak jelaskan, biar lebih cepat, fokus dulu di soal. Jadi jangan ke-trigger dengan adanya teks yang mungkin bisa saja panjang. Oke, di sini yang diminta adalah kaidah kebahasaan ya, tapi yang paling dominan. Nah, di sini di alfa dikatakan
kalimat deklaratif dan kata sifat. Nah, kalau deklaratif ada ya, cuman kalau kata sifat ada enggak? Oke, nah kita lihat dulu deh. Teh herbal dapat menjadi minuman yang menyegarkan sekaligus menyehatkan apabila disajikan dengan benar. Pertama, didihkan. Nah, pertama didihkan. Ada kata pertama, ada kata didihkan. Terus di kalimat selanjutnya ada kata konjungsi selanjutnya masukkan, tuangkan, lalu apalagi nih? Nah, kalau kita diamkan, oke, tambahkan. Nah, terus apalagi? Terakhir, nah, jadi kan kalau kita lihat ini kan kalau ada akhiran kan-kannya kan ambil kan, tuangkan dan seterusnya berarti kan ini kalimat perintah dan memang ini dominan. Nah, kita lihat nih yang ada kalimat apa namanya, imperatifnya. Nah, yang imperatif itu ada di opsi apa? Nah, di opsi Charlie ya. Nah, ini kan ada imperatif nih. Nah, kita tinggal make sure pasangannya apa? Pasangannya adalah temporal. Temporal itu apa tadi? Konjungsi menyatakan waktu. Nah, tadi berarti sudah benar. Ada pertama, lalu, terakhir. Nah, itu menyatakan waktu semua. Berarti memang jawabannya adalah bagian Charlie. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi emang lihat aja dan harus banyak membaca juga, menghafal juga perlu selain dipahami. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita berarti tadi nomor 1 Charlie ya. Untuk nomor 2 konjungsi agar pada kalimat terakhir. Nah, ini adik-adik pentingnya baca soal karena sebenarnya ini kalian bisa kerjakan sepersekian detik. Nah, jadi agar. Nah, ini kan tinggal kalian hafal aja. Agar itu konjungsi apa tadi? Hubungan, tujuan. Nah, jadi agar mendapatkan atau menghasilkan telur asin yang lezat. Nah, jadi seperti itu ya, ada tujuan. Kan kalau syarat tadi jika, kalau, asalkan dan seterusnya. Karena memang kalau untuk dari segi konjungsi yang sering digunakan tuh kalau untuk yang prosedur ada dua. Nah, jadi ada tujuan dan syarat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi langsung aja nih dapat jawabannya, yaitu bagian Bravo. Oke, and last kita lihat ya. Di sini untuk dari segi ada teks prosedur yang diberikan dan kita lihat dulu di soalnya. Nah, di soalnya kan dia minta struktur. Nah, kemudian kalau kita lihat di tesnya dikatakan cara mencuci tangan dengan benar. Nah, dia diawali dengan kan di soal dia katakan pada paragraf pertama. Berarti kita fokus di kalimat awalnya. Nah, di situ dikatakan mencuci tangan merupakan. Nah, berarti kan ini sebagai penjelasan awal. Nah, kemudian dikatakan salah satu upaya sederhana untuk mencegah. Ada konjungsi untuk, berarti ini dia jelaskan kayak benefit atau manfaat ketika kita mencuci tangan dengan benar. Berarti kan ini berkaitan dengan tujuan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam opsi yang ada tujuannya itu apa? Kalau alfa kan langkah-langkah. Nah, kalau Bravo itu adalah tujuan ya. Berarti memang jawabannya Bravo. Dan emang di sini ditambahkan pengantar. Yang mana pengantarnya Kak? Tadi yang ini. Dijelaskan di awal bahwa apa sih sebenarnya mencuci tangan itu. Dan ditekankan di dalam pengantarnya itu bahwa ada benefitnya. Yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Oke, jadi kakak rasa adik-adik perlu untuk mengingat dan mengulang-ulang karena memang ini sangat penting dan sebagai bekal adik-adik untuk di tahap selanjutnya persiapan TKA. Dan terima kasih untuk kesempatan adik-adik pada hari ini kita bisa belajar membahas bersama-sama khususnya untuk subbab atau subteks yang biasanya kita bahas satu persatu dan kali ini kita bahasnya berkaitan dengan teks prosedur. Jadi terima kasih untuk semangat adik-adik dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari boleh membuahkan hasil yang baik dan adik-adik bisa mendapat nilai tertinggi di ujian TKA nantinya. Dan pada akhirnya saya atas nama Andrian Junsreyul pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.